saya menyikapi dengan penuh harapan reshuffle ini. Tidak terlalu optimis sekali, tidak. Saya harus realistis. Tapi kita menunggu, wait and see. Apakah urgensinya ini penting? Kita bisa menjawab, urgen sekali ada reshuffle kabinet. Tapi yang pertanyaannya adalah kompetensi dari pejabat baru apakah jauh lebih baik dan bisa membantu menghidupkan tembok kepresidenan ini dengan lebih baik lagi, karena banyak sekali yang harus diganti. Yang paling utama yang perlu diganti adalah menurut saya adalah Kepala Badan Gizi Nasional, karena di MBG ini bukan success story-nya yang mencolok, yang lebih menjadi perhatian publik adalah bobroknya tata kelola makan bergizi gotong royong ini atau MBG ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa TV edisi hari Senin tanggal 27 April 2026. Memulai pagi ini kita membaca trending topik di berbagai media tentang adanya rencana dari Presiden Prabowo untuk melakukan kocok ulang Kabinet Merah Putih. Meskipun belum ada konfirmasi secara jelas dari istana, mau baik dari Seskap maupun Mensesnek, tapi ini sudah beredar. Salah satunya yang akan direshuffle adalah Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Khodari akan diganti oleh Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dudung Abdurrahman. Khodari akan dipindahkan ke juru bicara Presiden sekaligus Kepala Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah, menggantikan Anggaraka Prabowo. Ini yang beredar. Ada lagi Hasan Nasbi akan masuk menjadi utusan khusus Presiden bidang komunikasi. Dan konon ini merupakan awal dari reshuffle yang lebih konkret menyangkut para menteri yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo. Katanya Menlu akan diganti, Menteri KLH akan diganti, dan sebagainya. Ini belum terkonfirmasi. Tapi pertanyaan kita adalah, apa manfaatnya reshuffle Kabinet Merah Putih ini bagi rakyat? Tentu saja bagi saya ini adalah respon positif dari pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak disorot oleh publik, khususnya para pengamat, aktivis, dan para akademisi. Dan kelihatannya memang akhir-akhir ini pemerintah agak gelagapan, defensif kalau menyangkut masalah kritik-kritik dari pemerintah. Bahkan menurut saya banyak blundernya juga. Sebagai contoh, pada saat halal-bihalal para pengamat, ada beberapa orang pengamat dan akademisi yang mengutarakan kritiknya secara konstitusional, langsung disikapi oleh tenaga ahli utama KSP dalam akun media sosialnya, ini makar. Meskipun dia mengatakan tidak mengatasnamakan pemerintah, tapi aneh bin ajaib. Dia hidup dari uang rakyat yang dibayarkan melalui APBN, tidak bisa melepaskan diri bahwa kali ini saya bukan pejabat pemerintah, saya pribadi. Tidak bisa begitu. Kalau kita yang tidak mendapatkan uang dari APBN bisa ngomong semudah itu, tapi kalau pejabat pemerintah tidak bisa begitu. Banyak masalah yang terjadi. Tenaga ahli utama KSP itu agak kedodoran untuk mengcounter kritik-kritik yang disampaikan oleh pengamat, para akademisi, para intelektual,
terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Presiden Prabowo. Artinya harus kita akui Kepala Staf Kepresidenan Kodari tidak mampu membentuk tembok yang kuat untuk meng-counter informasi-informasi yang beredar di ruang publik terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Saya sebagai pelaku komunikasi publik selalu mematuhi atau mengikuti bahwa dalam komunikasi itu berlaku pertahanan terbaik adalah menyerang. Artinya harusnya Kepala Staf Kepresidenan atau juru bicara Presiden atau mungkin Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom itu langsung memberikan informasi kepada publik terkait dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo. Yang terjadi tidak, mereka hanya seperti pemadam kebakaran, menghalau setiap narasi dan kritik dari pengamat dengan baik. Dan kalau kita lihat sosok tenaga ahli utama yang terlalu masih hijau, banyak juga yang partisan, ini memang pertanyaan kita adalah apakah mereka mempunyai kompetensi yang cukup untuk menghalau isu-isu dari para pengamat yang kebanyakan bergelar doktor, profesor, dan tokoh-tokoh publik yang luar biasa hebat itu. Nah, mungkin dengan hadirnya mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Dudung Abdurrahman, ini bisa diperbaiki dengan membentuk tim yang lebih mature, lebih matang, orang-orang yang mempunyai kemampuan yang baik untuk meng-counter narasi. Dan menurut saya adagium dalam komunikasi pertahanan terbaik adalah menyerang. Dalam hal ini harus dihadirkan agar pemerintah tidak terkesan hanya defensif. Dan pemerintah tidak sekedar seperti pemadam kebakaran yang hadir di ruang publik pada saat api sudah berkobar. Saya berharap sebetulnya reshuffle pertama kalau benar terjadi, konon akan dilakukan jam 15.00 waktu Indonesia Barat hari ini, sebelum saya syuting. Jadi kalau benar bahwa akan ada pergantian pejabat di ring satu istana, khususnya di KSP, kemudian Bakom, pemerintah, kemudian juru bicara pemerintah, ini bagi saya sikapi dengan harapan. Saya tidak berani mengatakan positif, tapi harapan agar pejabat-pejabat baru mulai mengevaluasi yang dilakukan oleh pejabat lama dan membuat strategi baru yang lebih jitu agar bisa menghadirkan dialektika di ruang publik yang lebih sehat. Sebetulnya kalau kita melihat banyak sekali menteri-menteri yang tidak kompeten. Misalnya Menteri Kehutanan, dia tidak menguasai masalah kehutanan, dia ilmu filsafat Islam dari UIN gitu ya. Banyak lagi menteri-menteri yang lain lah, menteri luar negeri gitu. Jadi bagaimana seorang menteri luar negeri yang super sibuk harus merangkap 3 jabatan. Jabatan yang dirangkap itu sangat strategis juga. Sekjen Partai Gerindra misalkan, Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia, itu kan membutuhkan konsentrasi yang lebih, mana mungkin bisa dijabat oleh seorang Menlu. Jadi selayaknya Presiden juga realistis gitu ya untuk mengangkat menteri-menteri yang fokus ya, karena selama 1 dekade terakhir kita dihadirkan menteri luar negeri sekaliber Ibu Retno Marsudi, kemudian diganti dengan Pak Sugiono yang masih hijau dalam kancah diplomasi internasional. Ini seperti bumi dengan langit. Jadi kita melihat, bahkan kami para pengamat kebijakan publik di luar itu melihat the real Minister of Affairs atau Menteri Luar Negeri kita
itu adalah presiden sendiri. Karena presiden sendiri yang lebih aktif melakukan diplomasi ke segala penjuru dunia. Jadi Pak Sugiono, Menlu ini terkesan hanya asisten presiden dalam melakukan diplomasi, bukan range diplomasi internasional dari Indonesia yang digagas langsung oleh Menlu. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian di bidang ekonomi kita lagi babak belur, sisa anggaran lebih kita, SAL kita juga mulai merosot, rupiah kita sudah sangat tertekan luar biasa, pengangguran di mana-mana, ekonomi kita tidak kunjung membaik. Jadi mungkin menteri-menteri di bidang ekonomi layak untuk dievaluasi. Gitu. Sebagai contoh, Menteri Keuangan, gitu. Tiba-tiba dia mempunyai ide untuk memajaki Selat Malaka. Gitu. Mungkin terinspirasi Iran dalam memajaki Selat Hormuz. Tapi sebetulnya kan ini bukan kapasitas seorang Menteri Keuangan. Akhirnya dibantah sendiri oleh Menteri Luar Negeri, kemudian mendapatkan reaksi dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Jadi kebiasaan asal bunyi dari Menteri Keuangan yang seharusnya irit bicara karena apapun omongan dia itu akan berpengaruh di pasar, ini harusnya menjadi perhatian presiden. Gembar-gembar Menteri Keuangan di awal yang begitu optimis itu ternyata kan tidak terbukti. Menteri Keuangan yang populis, yang setiap hari menjadi media darling, itu ternyata hasilnya tidak terbukti. Jadi artinya banyak menteri-menteri yang harus dievaluasi oleh presiden. Jadi kita menunggu langkah selanjutnya seperti apa, karena presiden masih punya waktu sekitar 3 tahun lah, 2,5 tahun efektif atau apalah, tapi kelihatannya harus diperbaiki teamwork yang baik. Sudah berkali-kali ada reshuffle, ternyata tidak kunjung membaik. Jadi komunikasi pemerintah masih kedodoran. Nah, kita berharap pada saat ada seorang Dudung Abdurrahman menjadi kepala staf kepresidenan yang mengorkestrasi strategi komunikasi publik misalkan, itu juga harus kita tunggu hasilnya seperti apa. Yang jelas kita melihat bahwa para pejabat-pejabat itu dibiayai oleh APBN dari uang pajak rakyat, dan rakyat seperti saya dan Anda semuanya punya hak untuk membicarakan itu. Jadi kita masih wait and see. Karena reshuffle ini tergantung apa urgensinya. Yang kedua, pejabat baru kita pertanyakan juga kompetensinya cocok atau lebih baik atau tidak. Kalau yang terjadi sebaliknya, ini akan tidak menolong kabinet merah putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Jadi wait and see apakah ini terjadi, dan masyarakat berharap bahwa reshuffle tidak hanya sekitar ring satu presiden, tapi juga meluas ke kementerian-kementerian, karena banyak kementerian-kementerian yang menurut saya tidak mempunyai kapasitas yang mumpuni. Kita juga masyarakat melihat reformasi Polri seperti stagnan, jalan di tempat. Kapolri sudah lebih dari 5 tahun, tidak juga diganti. Panglima TNI sama. Ini menjadi pertanyaan publik, kenapa Presiden begitu gigih mempertahankan Kapolri dan Panglima TNI. Pada saat Panglima TNI tidak diganti, otomatis gerbong pergerakan regenerasi di TNI juga terhambat. Pun pula terjadi pada Polri. Dan ini stagnan seperti itu. Jadi sahabat Indonesia, saya menyikapi dengan penuh harapan reshuffle ini. Tidak terlalu optimis sekali, tidak. Saya harus realistis. Tapi kita menunggu, wait and see, apakah urgensinya ini penting. Kita bisa menjawab urgen sekali ada reshuffle kabinet. Tapi yang pertanyaannya adalah kompetensi dari pejabat baru apakah jauh lebih baik dan bisa membantu
menghidupkan teamwork kepresidenan ini dengan lebih baik lagi, karena banyak sekali yang harus diganti. Yang paling utama yang perlu diganti adalah menurut saya adalah Kepala Badan Gizi Nasional, karena di MBG ini bukan success story-nya yang mencolok, yang lebih menjadi perhatian publik adalah bobroknya tata kelola makan bergizi gotong royong ini atau MBG ini. Jadi selayaknya Kepala Badan Gizi Nasional juga diganti, dan perlu juga dikaji agar strategi MBG ini lebih segera dijalankan konon seperti arahan Presiden. Jadi kalau ini tidak dilakukan, ya otomatis Presiden akan diserang, karena kebijakan-kebijakan di tingkat menteri itu pasti bermuara ke Presiden. Artinya kalau Presiden tidak melarang, otomatis kita anggap bahwa itu disetujui Presiden. Jadi jangan salahkan kalau akhirnya semua kebijakan menteri yang amburadul seperti di BGN misalkan itu tetap mengarah kepada Presiden, karena seolah-olah Presiden tidak menegur atau tidak memberikan suatu langkah konkret untuk mengganti pejabat seperti kepala BGN. Saya kira itu ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita menunggu seperti apa reshuffle yang akan diadakan. Mungkin dimulai pada hari ini, kita tunggu saja apakah pejabat itu lebih kompeten dan lebih baik. Tetap kita menunggu, karena rakyat mempunyai hak untuk melihat bahwa tata kelola pemerintahan ini, negara ini akan jauh lebih baik. Saya kira itu ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.